Persaingan di industri sepeda itu makin ketat, dan semakin ketat persaingan di industri sepeda itu konsumen makin diuntungkan karena banyak pilihan dan dengan harga yang terjangkau. Nah, di depan gua ada salah satu sepeda yang cukup affordable dengan frame yang kekinian dan bahan kromoli dengan harga yang cukup murah. Apa sepedanya? Ini dia sepedanya. Ini dia Genio Run 1.0. Jadi ini sepeda tuh banyak banget di request baik di komen YouTube maupun di DM Instagram untuk kita review dan kita cek spesifikasinya. Dan kali ini kita bawa bener-bener Genio Run di depan kita. Seperti biasa kita mulai reviewnya dari depannya dulu. Untuk bagian depan lu bisa lihat sendiri ini ukurannya 16349. Jadi artinya ini 16 plus. Jadi sudah kekinian juga untuk ukurannya. Ini bannya dari WD ya. Jadi secara feeling sih ini mirip-mirip di antara Daily Tire sama Kenda lah. Jadi di tengah-tengah itu nggak begitu jelek banget tapi nggak begitu bagus juga. Tapi ini oke kalau dibawa di jalan rusak ataupun di jalan aspal. Nah, untuk ukuran rims ini ukurannya 2,5 inch ya. Jadi cukup lebar. Tapi kalau secara model sih gue lebih suka yang punya Avan Riam kemarin karena dia lebih melengkung gitu. Ini rata gitu aja. Nah, untuk bagian hub ini nggak ada mereknya sebenarnya, tapi sudah quick release di bagian hubnya. Untuk keloncaran gue belum tahu, nanti kita akan tunjukkan di bagian belakang apakah loncat atau enggak dan jangkrik atau enggak di bagian hubnya. Untuk bagian fork ini nggak ada penjelasan ini bahannya Haitin atau kromoli. Tapi kalau secara feeling sih pas dibawa ini cukup enak ya, dibawa di jalan rusak atau dibawa di jalan ngebut ini stabil, dibawanya nggak begitu banyak goyang-goyang. Jadi karakter bahan steel sama bahan kromoli kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian remnya. Untuk bagian rem ini pakainya no brand. Jadi remnya masih jenis mekanik, sudah disediakan klip magnet di bagian sini juga, rotornya 160. Dan untuk feeling ini untuk ukuran mekanik adanya di tengah-tengah lah, nggak jelek banget dan nggak bagus banget. Jadi menurut gue sih ini cukup ya. Masih ada gejala bunyi sedikit-sedikit, tapi untuk pengereman ini sudah cukup maksimal menurut gue. Sudah dikasih front block di bagian depan dan ukuran head tube-nya juga ini sama seperti yang dipakai di Troy, Avan Riam dan yang lain-lain, jadi cukup stabil. Dan sudah dikasih peninggi di bagian sini, peninggi headset. Dan untuk bagian handle postnya ini juga dikasih handle post yang cukup baik dan cukup rigid menurut gua. Nggak terlalu banyak goyang dan pengoperasiannya cukup mudah ya di bagian sini. Pengunciannya masih pakai tipe yang jangkar. Jadi nggak begitu banyak masalah di bagian handle post. Dan ada satu hal yang gue cukup suka untuk si Genio Run sini, yaitu di bagian pelindung kabelnya. Nah, ini mirip seperti punyanya Avan ya, di bagian pelindung kabel. Jadi kalau Avan kan dikasihnya dia 3 titik kecil-kecil, jadi ada 3 gitu. Kalau yang Genio ini dikasihnya panjang 1, dan bagusnya ini kan modelnya seperti kunciran ya, dan ini bisa dipanjangin tuh. Jadi enaknya penguncian kabel yang bahannya karet gini tuh gini, bisa dipanjangin gitu sampai atas. Jadi lu bisa atur bener-bener nih di bagian pengunci kabelnya supaya kelihatan lebih rapih bagaimana. Kalau lu lihat bahannya ini bener-bener karet tuh bahannya. Jadi bukan yang plastik yang kayak di Elemen ya, hanya 1 biji aja. Ini enggak, ini bahannya karet dan lu bisa naikin turunin sesuai sama selera lo. Untuk bagian kabel ini sudah rapih banget, adanya di sebelah kiri semua, jadi hanya di satu sisi aja. Jadi begitu dilipat itu cukup rapih dilihatnya. Kita lanjut ke bagian atas, ke bagian kokpitnya. Nah, untuk bagian kokpit ini kalau gue lihat ya ukuran ininya agak sedikit panjang ya. Jadi begini bawahnya. Nah, untuk bagian hand grip ini modelnya golok di sebelah sini dan ada motifnya. Lalu untuk bagian rem ini nggak ada mereknya, remnya mekanik. Lu bisa lihat. Sudah dikasih bel dan sudah dikasih mata kucing juga di bagian sini, dan ini bagian shifternya dia pakai Sensah MX-9 di bagian shifter maupun di bagian RD-nya. Nanti kita lihat bagaimana perpindahan si bagian RD-nya apakah enak atau enggak. Tapi untuk feeling di bagian shifternya secara keempukan menurut gue ini cukup ya, sama seperti Sensah MX-9, MX-10 yang dipakai di Troy, di Avan Riam dan yang lain-lain.
karakter Sensa memang begitu, agak sedikit keras ya di bagian sini. Dan untuk perpindahan menurut gue sih cukup, nanti kita lihat perpindahan energinya seberapa cepat. Kita lanjut ke bagian frame. Lu bisa lihat sendiri ini modelnya mirip banget sama seperti Avan Rongas, Elementroy, Avan Riam, dan yang lain-lain. Jadi memang frame model gini tuh cukup populer ya di Indonesia. Banyak banget yang suka, komunitasnya juga banyak banget. Dan gak heran kalau pabrikan itu banyak banget mengcopy frame ini dan akhirnya dipakai untuk keluarin brand-brand sepeda baru. Jadi kayak si Genioran sini modelnya mirip banget. Nah, Genioran sini bagusnya udah bawa frame chromoly. Kalau dibanding sama merek lain, untuk harga segini menurut gua cukup bagus karena dia udah pakai bahan chromoly. Sedangkan yang lain itu masih ada beberapa yang pakai bahannya high tin steel. Nah, untuk bagian kerapihan di pengelasan ini cukup rapih untuk harga segitu ya. Kalau lihat ini memang agak sedikit tipis tapi nggak pengaruh sama sekali di fungsi dan kelihatannya itu malah rapih ya kalau gue lihat ya. Cuman hanya di bagian-bagian sambungan, di bagian tengah frame dan bagian bawah sini yang agak sedikit kurang begitu rapi. Tapi untuk harganya sudah cukup rapi menurut gua. Untuk kualitas pengecatan memang nggak begitu baik, tapi kategorinya untuk harga segitu ini masih cukup oke dibanding sama merek-merek yang lain. Warnanya juga lu bisa lihat ini hijau stabilo dan hitam, jadi kelihatannya itu bagus gitu. Di bagian belakang kalau lo lihat ini ada tulisan chromoly-nya CRMO, size-nya 16. Jadi memang si Genio ini menunjukkan kalau si frame-nya ini sudah pakai bahan chromoly. Kita lanjut ke bagian klemnya. Ini klemnya modelnya sama seperti di bagian handle post, jadi cukup enak dioperasikan ya. Bagian sininya juga cukup halus. Untuk bagian seat post ini ukurannya 33.9. Kalau kita lihat di bagian sini ada ukurannya ya. Ini memang sudah 33.9, jadi lu bisa ganti sesuai sama yang lu suka. Dan gue suka lagi di bagian bawah seat postnya ini ada karet gitu. Jadi begitu diturunin ke bawah dia nggak bunyi gitu, nggak mentok antara si besi aluminium sama lantai. Nah ini nih yang bikin gue seneng karena Genio itu mikirin banget detail-detail kecil yang bikin tuh penggunanya nyaman. Gak cuma urusan spek tapi detail-detail kayak gini juga dipikirin. Nah untuk bagian sadel ini secara model ya jujur gue kurang suka ya modelnya, jadi kelihatannya tuh agak gembung gede gitu. Dan sebetulnya secara kerapian bagus. Kalau dibawa ini cukup lumayan empuk dan enak dibawanya. Tapi kalau untuk jarak jauh sih lebih baik diganti ya. Tapi kalau untuk jalan kota hari-hari gitu aja ini cukup enak kalau diduduki. Jadi cukup empuk memang modelnya. Untuk bagian cranknya lu bisa lihat ini ukurannya kalau gue lihat ini sekitar 50T ya, 50-an karena nggak ada tulisannya di bagian sini. Untuk pelindungnya dia pakai plastik di bagian sininya dan masih pakai bebek kotak. Untuk bagian pedalnya ini pakai pengoperasian yang mudah ya, jadi ditarik bukan didorong. Ini gue sih lebih suka yang model begini ya daripada yang didorong ke dalam gitu, jadi kelihatannya itu lebih gampang gitu dioperasikannya. Untuk rantai dia pakai dari Taka dan untuk bagian senjata utamanya ini pakainya ternyata mereknya Sensa. Tadi kan gue sempat bilang untuk di bagian shifter dia pakainya Sensa MX-9 dan gue kira di bagian RD juga pakainya Sensa MX-9, tapi ternyata enggak. Kalau lo perhatiin ini kan nggak ada tipenya ya, jadi tulisannya hanya Sensa aja. Kalau dilihat benar-benar ini tuh modelnya sama seperti si Sensa Ignite tapi ukurannya yang short. Kalau Sensa ini kan waktu itu pernah dipakai di Element Nix dan itu ukurannya yang medium. Kalau ini dia pakainya yang short gauge. Nah, menurut gue sih untuk secara perpindahan ini sedikit di bawah kelasnya MX-9 ya. Jadi setingkat di bawahnya sedikit lah. Jadi memang keras udah pasti kan Sensa kan karakternya memang gitu. Tapi secara perpindahan ini masih ada bunyi sedikit dibanding si Sensa MX-9. Jadi gue sih lebih suka yang Sensa MX-9 dibanding si Sensa Ignite. Jelek atau enggak? Menurut gue enggak ya. Ini udah cukup untuk harga segini. Perpindahannya juga cukup oke. Untuk sprocketnya ukurannya 1328T, artinya lebih besar dibanding yang 25, jadi pasti lebih enteng kalau dibawa di tanjakan. Dan kalau mau upgrade ini RD-nya short, jadi kalau misalnya mau upgrade ke sprocket yang lebih besar, ini tuh bisa banget. Seperti apa suara jakriknya dan seberapa loncer, kita akan dengerin sekarang. Kalau jangkriknya ini standar banget, nggak begitu kenceng, nggak begitu kecil, jadi memang di tengah-tengah seperti sepeda pada umumnya, jadi bukan yang jangkrik itu. Tapi secara keloncaran menurut gue ini kelasnya cukup, jadi nggak begitu kenceng, nggak begitu tersendat juga. Jadi kalau dibawa di jalanan impresinya nggak begitu gue sedikit langsung maju, tapi juga nggak begitu tersendat kayak sepeda-sepeda yang di bawah banget gitu. Jadi ini cukup enak menurut gue kalau dibawa.
Nah, yang menarik lagi untuk harga segini atau frame yang model begini ya, jarang banget dikasih standar. Ada beberapa sih yang dikasih standar, kayak contoh yang Pacific dia kasih standar, tapi dia bikin dudukan standar di bagian bodi. Kalau ini enggak, ini ditaruhnya di tengah. Jadi cukup pinter menurut gua dia taruh di bagian sini. Jadi nggak ngerusak tampilan si bodi, tapi lo udah dapet standar juga. Jadi untuk kelengkapan nih oke, kasih standar, dikasih bel juga, jadi udah cukup lengkap. Pelindung kabelnya juga panjang. Gua akan tunjukin bagaimana proses pelipatan sepeda ini. Sudah dikasih klip magnet, jadi pelipatannya bisa lebih rapih dan lebih nempel. Dan apakah ini bisa didorong atau enggak? Ini gue tunjukin ke kalian ya. So, harga sepeda ini HT-nya di 4 jutaan, tapi kalau gue lihat-lihat di beberapa sepeda itu banyak banget yang jual di harga di bawah 4 jutaan. Jadi menurut gue sih untuk ukuran frame kekinian kayak ini termasuk salah satu yang paling murah saat ini. Nah, apakah worth it atau enggak? Menurut gue untuk harga segitu ini cukup worth it. Lo bisa lihat, lo dapat frame yang kekinian, spesifikasi yang cukup lumayan, dan bahan frame-nya itu bukan besi, tapi sudah kromoli bahannya. Jadi cukup worth it kalau kalian mau miliki sepeda ini. Dan ada kabar baik untuk kalian, karena sepeda ini nanti gua akan giveaway ke kalian. Bagaimana caranya dan bagaimana aturan giveaway-nya, silahkan langsung kunjungi Instagram kita di @signingsign. Lo bisa lihat postingannya di situ untuk bisa dapetin sepeda ini secara gratis, langsung gua kirim ke rumah kalian. Sekian video review gua kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa follow Instagram. Bye-bye!